bahas dulu tentang IHSG. Nah, IHSG ini masih sama view-nya, dia lagi bergerak dalam ruang yang sangat sempit sekali, dalam ruang antara 50-40 sampai dengan 5.200. Lebih tepatnya sekarang resisten di atasnya ini udah turun ya. Teman-teman yang ada di Instagram bisa langsung ke YouTube ellenmay.tv ya. Jadi sekarang ini udah agak-agak turun gitu resistennya, yang tadinya di 5.200 sekarang di level 5175. Kalau untuk saham-saham big caps-nya sendiri saat ini bagaimana? Untuk saham-saham big caps, BCA, BRI, BMRI, BNI, ini semuanya lagi dalam posisi nanggung. Kalau ditanya apakah bisa ke 30.000, oh itu gampang sekali. Dan apakah bisa ke 28.000? Ada kemungkinan. Apakah BCA bisa sampai ke 27.000? Agak susah ya. Jadi untuk saham-saham big caps memang kondisinya masih lagi sideways, semuanya lagi nungguin pemilu di Amerika. Nah, yang menarik hari ini untuk ICBP ini menyentuh level support 9.600 ya untuk ICBP ini. Dia ada support MA100 di sini teman-teman, dan ini level kalau teman-teman mau investasi ICBP ini kebetulan sedikit agak diskon gitu untuk harganya. Kalau buat valuasinya gimana? Pasti apa ICBP sangat terdiskon? Enggak, valuasi memang PER-nya memang paling murah dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya karena earnings dia juga naik ya. Tapi kalau dibilang valuasinya murah banget sih enggak. ICBP udah cukup diskon buat teman-teman yang mau beli. Terus INDF juga aku ingetin ini lagi agak-agak diskon gitu. Best price sih di level 6950, tapi suwet lah, beda dikit aja, beda 1 tick aja gitu. Nah, terus kalau untuk HMSP dan GGRM sendiri, ini dia negatif itu dari cukai rokok. Nah, kalau cukai rokoknya naik untuk GGRM dan HMSP ini akan sangat menggerus sekali keuntungan dari perusahaan ini ya, sangat-sangat menggerus sekali. Cuman di satu sisi meskipun ada sentimen yang sangat negatif dari cukai rokok, untuk GGRM dan HMSP sendiri ini valuasinya super diskon banget, super murah banget saat ini. Jadi ya ini tadi kena di area support 1.400, kelihatan di sini volume transaksi lumayan naik. Kenapa? Ketika volume transaksi lumayan naik bahwa menunjukkan bahwa sebenarnya big caps atau institusi itu mereka ada tertarik untuk masuk juga gitu ya, dengan valuasi dengan harga yang di saat ini gitu. Prediksinya segitu tingginya. Kenapa sih sebenarnya cukai rokok tinggi banget? Karena pemerintah juga lagi banyak banget kasih stimulus, sedangkan penghasilan dari pajak itu sendiri juga sangat berkurang sekali gitu. Jadi pemerintah lagi butuh uang gitu. Untuk proyeksi ke depan gimana? Pastinya juga akan agak memberatkan ya untuk sektor ini, consumer good untuk rokok ini agak-agak berat gitu. Cuman sekarang valuasinya sangat murah banget. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak nyaman untuk masuk ke GGRM HMSP karena faktor rokok ini ya udah jangan banyak. Masih punya di harga 40.000 kemarin GGRM, kemudian HMSP di harga 1.400 saya masih punya dan saya masih ngehold aja gitu. Untuk yang trading di sekitar pertengahan Oktober kemarin, GGRM dan HMSP kita ada sempat kasih tahu buat jualan profit taking ya kalau teman-teman yang trading. Cuman sekarang lagi di bawah lagi, investornya tetap ngehold, kalau mau nambah boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saham yang lain, tradernya gimana? Apakah ini bisa untuk spekulatif buy on weakness? Banget sih ya, disupport banget. Naiknya kayaknya pelan-pelan, pantulannya nggak terlalu kenceng. Nanti naik lumayan kenceng tuh abis presidential election itu. Nah, banyak lagi nih yang nanyain tentang tentang BRIS dan juga Agro. BRIS tuh hari ini tadi turun 7% ya, turun 7%. BRIS ini gini teman-teman, kalau teman-teman melihat dalam jangka panjang prospeknya BRIS dan juga bank-bank syariah lainnya, ini gimana? Kalau dalam jangka panjang ini prospeknya sangat bagus sekali untuk BRIS dan juga untuk saham-saham syariah ini ya. Ya, itu pastinya secara operasional dia juga akan lebih efisien. Namun demikian,
Ketika terjadi merger, pasti akan terjadi dilusi. Ya, dilusi itu persentage kepemilikan saham, baik pada BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah itu sendiri. Dan ketika dihitung harga teoritisnya yang baru untuk BRI Syariah ini, harga teoritisnya jauh di bawah harga pasar yang sekarang. Jadi ini menimbulkan efek dilusi yang BRI ketika nanti merger, dan ini yang menyebabkan hari ini banyak banget juga investor yang profit taking gitu ya. Kalau saya boleh kasih pendapat gimana buat teman-teman semuanya, kalau Anda ada yang udah punya ini, alangkah baiknya mungkin untuk profit taking dulu ya dalam pendek ya. Jadi nanti untuk jangka panjangnya kalau misalkan mau hold itu nggak taking dulu tuh. Jadi beda tujuan, beda. Ya, kalau buat investasi dan buat trading beda gitu. BRIS bagus nggak sih buat investasi jangka panjang? Kalau banking saya nggak keluar dari 4%. Juga teman-teman yang mau investasinya secara syariah. Kalau teman-teman yang mau investasinya secara syariah kan pilihannya antara BRIS dan juga BTPS. Nah, pastinya kalau BRIS ini dipilih, dia secara aset juga akan kedepannya jauh lebih besar daripada BTPS gitu. Yang menarik itu adalah INKP dan juga TKIM. Kalau untuk Antam sendiri, Antam ini memang sekali lagi untuk jangka menengah, jangka panjangnya masih bagus, tapi jangka pendeknya ini udah overbought banget, udah rawan banget profit taking. Jadi teman-teman yang nge-swing trading di Antam ini udah seharusnya untuk profit taking gitu. Untuk TKIM dan INKP hari ini naik lumayan kencang. Ntar aku akan cek untuk beberapa data buat TKIM dan INKP. TKIM sendiri untuk penjualan bersihnya, kemarin sebenarnya ini data masih kuartal 2 ya, di sini udah kuartal 3, kita akan kumpulin data lagi untuk kuartal 3. Dia penjualan bersihnya untuk year on year juga masih turun untuk TKIM, INKP. Ini dia, kalau INKP dia mau nawarin obligasi 1,8 triliun rupiah untuk angsur utang ya, dan tambahan modal kerja gitu. Untuk Pevindo sendiri, dia kasih peringkat IDA Plus untuk obligasi tersebut gitu. Saat ini cash cost-nya masih low, jadi HPP-nya masih bisa dikendalikan. Untuk tren produk kertas kemasan masih terus meningkat. Tren pengurangan plastik juga berpengaruh terhadap permintaan kertas kemasan nih ya. Nah, kalau untuk INKP dan TKIM sendiri, ini yang sangat menarik buat saya adalah PER-nya dia, valuasinya dia, dan juga PBV-nya dia. PER-nya dia ini udah single digit, sedangkan kalau untuk PBV-nya ini udah di bawah 1 gitu. Ya, jadi ini untuk PBV-nya udah di bawah 1. Oke, teman-teman, coba aku akan kasih lihat untuk saham INKP dan juga saham TKIM ya. Nah, INKP ini hari ini tadi dia breakout dari resisten 9.000 dari MA 5.000-nya. Dia mau menuju ke 10.000. Jadi tadi kita ada beli juga untuk INKP ini setelah sideways lumayan lama. Dia tadi dengan volume sangat tinggi. Kemungkinan besok teman-teman akan dikasih retracement nih, akan dikasih diskon. Jadi dia akan target jangka pendeknya itu kemungkinan ke arah 10.000. Untuk jangka menengahnya gimana? Untuk jangka menengahnya upside-nya masih cukup lumayan ya untuk INKP ini. Coba aku cek untuk upside-nya. Upside-nya INKP untuk jangka menengah ini bisa sampai ke sekitaran 13.150. Kalau di awal 2019 kemarin ya, 2019 awal itu sampai 13.000, sekitaran 13.000. Jadi kemungkinan sekitaran dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ada kemungkinan sampai ke 13.000 lagi gitu. Untuk TKIM sendiri saat ini trennya masih lebih lambat daripada INKP. Kalau INKP trennya masih lebih bagus ya, lebih kelihatan solid gitu. Kalau untuk TKIM sendiri ini resistennya banyak nih. Jadi di 6425 sekarang ada resisten. 6550 dia ada resisten lagi. 6800 di sini dia ada resisten lagi. Jadi lumayan banyak resistennya untuk TKIM. Nah, TKIM sendiri
kalau dia berhasil melewati 7.300 baru dia bisa lanjut uptrend gitu. Harum Energy ini kemarin dia naik dengan volume transaksi sangat tinggi sekali, tapi kita nggak ambil di mTrade. Alasannya apa? Alasan likuiditas sih. Bid offernya itu yang beli dan yang jual untuk bid offernya nggak gitu tebel gitu ya. Jadi lebih ke alasan likuiditas. Dan hari ini tadi candle-nya ini menunjukkan tanda dia profit taking ya, profit taking. Harum dia akan koreksi sesaat dalam jangka pendek kemungkinan sampai 1.800 dan itu wajar kalau dia turun sampai 1.800. Kalau aku perhatikan nanti dia bisa lanjut naik lagi. Cuman memang kita nggak masuk karena alasan likuiditas gitu. Oke. Wood, banyak yang nanyain Wood nih. Wood UNTR. Banyak yang nanyain Wood nih ya. Integra Indokabinet. Nah, Integra Indokabinet ini dia naik volumenya sejak 14 Oktober gitu, 14, 15 dan juga 16 Oktober. Dan kemarin kita sempat agak-agak pelit beli Wood itu, kita nawar-nawar, terus nggak dapat. Hari ini tadi kita dapat, beli harganya agak mahal, 452 gitu. Di 452 untuk Wood ini, tadinya kita nawar lebih pelit lagi sih, cuman karena sore kita lihat volume transaksinya lumayan tinggi, ya udah kita ambil di 452. Wood ini baru awal uptrend ya, baru awal-awal uptrend gitu, dan untuk penjualannya pada kuartal 3 kemarin juga cukup bagus. Ini masih bisa menguat, lanjut menguat. Kalau Wood ini lebih ke trading aja ya. Untuk TINS, INCO, dan ANTM, terutama ANTM ya, ini dalam jangka pendek masih rawan profit taking gitu, tapi kalau jangka menengahnya masih oke. Jangka menengah tuh untuk beberapa bulan gitu. IRA, yang ramai banget nih, IRA nih ya. IRA ini dia juga penjualannya cukup bagus, cuman teman-teman tetap harus hati-hati dengan likuiditas juga ya, karena sebelum 21 September dia likuiditasnya agak kecil gitu di sini. SMRA ini kayaknya banyak yang nanya, kok turun terus gitu. Wajar ya, dia udah naik waktu 19 Oktober dengan volume transaksi tinggi. Ini kita yang trading, tadi yang trading di mTrade, ini kita batasi risiko dulu tadi ya, karena udah turun 2 hari ini. Tapi sebenarnya kalau untuk mid investing, untuk sekitaran 6 bulan ke depan, ini masih boleh nge-hold. Jadi teman-teman yang investing ini masih nge-hold gitu. Menjelang Pilpres US sebaiknya gimana? Keluar enggak? Oke, aku mau bahas tentang Pilpres Amerika Serikat dan juga saham Dow Jones. Judulnya malam hari ini kan ngebahas indeks Dow Jones, kok saham Dow Jones. Kita akan ngebahas tentang Pilpres Amerika ya. Dow Jones ini masih bergerak stagnan ya. Indeks Dow Jones masih stagnan di level 28.000 sampai 28.800 gitu. Ya. Jadi kalau misalkan Biden menang dan Trump menang, itu tantangannya masing-masing. Kalau Trump yang menang pastinya juga masih kayak sekarang ini ya, ada perang dagang versus dengan China. Kemudian kondisi market akan sangat volatile sekali dia ngomong juga market juga berubah gitu. Kalau kita di pasar saham kita nggak terlalu suka kalau Trump yang menang. Asia pasti sukanya Biden yang menang. Cuman Biden ini juga ada plus minus juga ya. Trump kalau dia menang, dia nggak suka dengan, dia terlalu banyak mengintervensi kebijakan The Fed. Jadi The Fed sendiri sebenarnya nggak suka kalau Trump menang gitu. Kalau Biden yang menang, dia lebih banyak kasih kebebasan buat The Fed. Nah kalau Trump yang menang itu dia banyak intervensi The Fed sampai minta The Fed untuk kasih suku bunga negatif, padahal The Fed nggak mau lakukan itu gitu. Nah kalau Biden yang menang, dia lebih kasih kebebasan buat The Fed. Kalau dari segi pajaknya sendiri, untuk Donald Trump sendiri, dia masih berusaha untuk memotong pajak di Amerika ya, supaya mendorong tenaga kerja dia di Amerika itu semakin banyak gitu. Jadi supaya bisa beat China. Nah, beda dengan Biden ya. Kalau Biden ini malah aneh, dia malah mau naikin pajaknya gitu. Karena apa? Karena anggapan dia kalau pajaknya meningkat itu juga bagus untuk negara. Jadi memang caranya berbeda dua ini. Oke, terus kemudian kalau untuk perdagangannya sendiri ya, Trump ini fokus pada trade deficit
untuk mengutamakan America first, sehingga ini akan jadi perang dagang terus sama China. Tapi kalau Biden dia pendekatannya berbeda, dia pendekatannya lebih pada multilateral approach ya, dan ada kerjasama juga dengan Eropa ya, dan untuk infrastruktur dan regulasi ini juga beda ya, ini beda banget. Kalau untuk Trump dia lebih ke deregulasi di bidang finance, banking, tenaga kerja, energi, dan environment gitu. Kalau di Biden dia malah tightening, mengencangkan regulasi untuk tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, banking, dan finance. Jadi agak-agak bertolak belakang. Satunya deregulasi, yang satunya lebih ke tightening gitu. Jadi teman-teman, intinya sebenarnya both Trump dan Biden kalau misalkan menang, dua-duanya bagus buat pasar saham. Yang penting US election over, itu aja. Kalau Biden yang menang akan lebih bagus lagi karena memang market pro Biden, dan dia punya janji stimulus juga lebih gede gitu. Ini juga kalau diperhatikan indeks Dow Jones nih turun ya, agak-agak turun gitu, cuman turunnya normal-normal aja sih dia turunnya normal-normal aja. Saya bilang masih bisa turun lagi sampai 28.000 dan wajar-wajar aja. TLKM ya, kalau jangka pendek kan memang kayak gitu ya teman-teman ya, sell buy kayak gitu. Cuman kalau misalkan investasi harus melihat prospek jangka panjangnya. Kalau TLKM saya memang nggak rekomen dia untuk trading. Kalau buat trading dia akan super slow banget. Tapi kalau teman-teman lihat untuk jangka panjangnya dia lumayan potensial nih ya, karena dia memang penguasanya, winnernya, leadernya di bidang telekomunikasi, dan sekarang ya orang-orang perlu untuk TLKM ini untuk telekomunikasi. Dan dia juga penguasa pangsa pasar di TV kabel Indonesia gitu. Untuk BRIS ada yang nanya nih, BRIS besok ARB lagi nggak ya? Wah, itu kita nggak bisa tahu benar-benar kayak besok tuh naik atau turun gimana. Cuman kalau saya bilang BRIS ini better teman-teman jual dulu aja. Kenapa? Karena nanti dia bakalan terdilusi gitu kalau abis merger gitu. Jadi short term trading sih kalau saya di BRIS. Same. Ya, tadi kita ada trading Same, jual cepat ya. Nawarnya pelit banget, tadi kita nawar Same lumayan pelit tuh, kalau nggak salah 142-an sekian. Dan ya kita bersyukur sih udah jualan, terus habis itu turun. Anyway, ini high risk trading, di M-Trade ini kita jarang banget trading kayak gini. Nanti kita trading sehari keluar ya, ini tadi Agro hari ini dia retrace-nya sebenarnya pas ke area support gitu. Cuman kalau M-Trade tadi udah kena maksimal untuk risikonya ya. Kemarin kan kita ada spekulatif buy on weakness di sini gitu. Pas kena MA50-nya. Nah, ini dia turun. Kita tadi ada pembatasan risiko, stop loss di sini. Ini juga volumenya kecil. Sebenarnya kalau untuk Agro sendiri ini pas di area support. Jadi ada potensi pantulan buat teman-teman yang belum sempat keluar, masih bisa ada kemungkinan untuk mantul buat keluar. Cuman biasanya kalau BRIS-nya turun, meskipun dia nggak ada kaitan nih ya dengan saham-saham syariah itu, tapi kalau BRIS-nya turun, si Agro ini juga bakalan ikut turun gitu. BSKT kenapa dia naik gitu, masih ada kesempatan untuk turun nggak buat nambah? Masih bisa sih ya. Jadi tadi dia naik dengan volume transaksi lumayan tinggi. Dia diakumulasi, kelihatan kencang banget diakumulasi itu sejak tanggal 9, 12, dan 13 Oktober. Terus kemudian pada tanggal 21 Oktober atau hari ini volume transaksinya juga sangat tinggi banget gitu. Ya, jadi untuk WSKT sekarang buat trader ini pas lagi di resisten. Kalau buy breakout nanti bisa kayak SSIA, SMRA gitu, kayak bisa ada false breakout gitu sih. Ada bisa false breakout karena ini resistennya kuat banget. Kita wait and see dulu ya kalau buat tradernya ya. Kalau buat investornya mau beli sekarang atau mau beli pas diskon itu boleh-boleh aja. Kalau investor sih beli sekarang dan hold, I think lebih oke ya, at least punya dulu. Nah, kalau mau investasi kayak BSKT, PTPP ini bukan untuk investasi yang buat 5 tahunan. Palingan 6 bulan sampai 1 tahun ya. Sampai 1 tahunan gitu.
atau sampai sesukanya Anda. Kalau cuan Anda mau jual juga terserah Anda gitu. Untuk fundamentalnya dia nggak begitu kuat, nggak sedefensif, maksud saya nggak sedefensif untuk perusahaan-perusahaan consumer goods. Cuman yang menarik kalau untuk WSKT ini, dia memang valuasinya sangat murah sekali, dan project dia, target pencapaian untuk project dia tuh dia udah deal nomor 2 terbesar setelah PTPP gitu. PNLF beberapa hari ini cenderung aktif. PNLF beberapa hari ini cenderung aktif, tapi belum dulu ya. Saya belum milih dia untuk trading karena ini juga masih sideways banget di sini. Ya benar, itu ada yang bilang tuh dilusi BRIS 781 per lembar. Jadi lumayan jauh nih dari harga sekarang gitu. Tadi waktu saya ada siaran bareng IDX Channel, ada yang punya BRIS model 400, ya better profit taking dulu sih daripada dia turun lagi jadi 781. BRT beberapa hari ini dia lagi sideways, jangka pendek dia ke 955 sih ya, lebih ke 955. Antam lanjut rally nggak besok? Ini banyak banget yang nanyain Antam lagi. Antam perawan profit taking, ini Antam nih, perhatikan ya. Sebelum dia breakout, bentuknya kan kayak gini nih, terus jatuh dulu, bulat gini kan, ya, kayak U. Ini Indi, perhatikan, ini dia bentuknya sama. Ya, jadi kalau teman-teman tanya, bisa potensial naik nggak? Perkiraan saya ini bulan November atau akhir Oktober, which is pekan depan, ini bisa lanjut naik gitu. Kalau untuk Antam ini dia ada pola kayak huruf J ini adalah pola scallop. Ini pola yang sangat bullish banget, tapi jangka pendek dia tetap harus istirahat nih, jadi tetap harus ada retracement gitu. Inco long term bagus nggak? Long termnya mau seberapa long term nih? Kalau ngelihat masa depan bahan bakar, minyak bumi yang bisa habis, kemudian batu bara yang bisa habis, itu misalkan teman-teman benar-benar sabar banget, boleh sih sebenarnya. Kalau buat long term harus lebih sabar karena dia bukan seperti saham-saham consumer good yang sifatnya sangat defensif sekali. Kalau untuk Inco ini dia sifatnya agak-agak siklikal gitu. Komoditas nggak bisa lama-lama untuk long term. Aku sih setuju sih. Aku nggak terlalu suka untuk komoditas buat long term. Cuman untuk Inco ini dia punya story yang different. Nikel itu different. Masa depannya untuk batu bara dan juga minyak bumi itu akan habis. Jadi sekarang lagi pada gencar-gencarnya ngembangin electric vehicle. Jadi lagi banyak banget perusahaan yang ngembangin untuk baterai EV itu sendiri. Di Indonesia aja udah mulai banyak banget yang investasi ya untuk EV ini. Ini lagi hot ininya, baterai. Inco bisa sampai berapa? Trade Inco, penasaran ya? Inco untuk jangka menengah dan jangka panjangnya ya. Sekarang sejujurnya Inco ini lagi di area resisten yang susah banget dijebol dari tahun 2012, bayangin. Sekarang tuh Inco, Vel Indonesia, ini di level tertingginya dia, resisten 4.640 nih, resisten yang sangat kuat sekali. Istilah kata tuh teman-teman yang investor yang nyangkut sejak 2018 yang lalu di harga tertingginya dia 4580, ini baru bisa keluar sekarang nih, baru bisa balik modal tuh saat ini. Terus yang dari September 2014 tuh nyangkut juga baru bisa keluar sekarang. Jadi Inco kalau aku perhatikan jangka pendek pasti ada beberapa yang unload dulu yang punya modal lama. Upside-nya Inco kalau untuk buat beberapa bulan ke depan, aku nggak muluk-muluk buat Inco, aku kasih di 18% di 5.100. Sekitaran 18% itu di 5.100. 5.100. Ya. Jadi kalau bisa nggak dia balik lagi kayak tahun 2008 waktu itu, selama nggak ada sentimen lain ya, nggak ada sentimen lain untuk prospek EV atau baterai EV ke depan, ini masih bisa bertumbuh untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kalau misalkan nanti ada sentimen lain yang namanya komoditas ya, komoditas tuh banyak banget sentimennya. Kalau misalkan ada sentimen lain, ada alternatif yang lain, nah itu lain cerita lagi dia. 2 bulan tersisa ini kapan bisa masuk buy untuk investasi sekarang?
yang mau beli perusahaan rokok ini dikasih kesempatan kedua atau ketiga nih ya, di GGRM dan juga HMSP. GGRM 40.000, HMSP-nya 1.400, sekarang minus 8%, ya ada potensi cukai rokoknya jadi naik, jadi mahal banget, dan itu bisa ngegerus profit dia. Tapi tetap valuasinya masih sangat murah sekali, dan kalau aku lihat sih GGRM masih bisa bertahan ya. Terus kemudian yang kedua, kalau tentang TLKM sekarang juga masih murah-murahnya. Dua itu yang masih murah-murahnya. Kalau perbankan masih boleh beli nggak? Kayak BCA, BRI, BMRI ini sebenarnya udah bukan level yang the best price, tapi daripada Anda nggak punya sama sekali ya masih boleh punya. Mix aja dengan yang lain gitu. Terus mix dengan propcons juga, properti konstruksi.